Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Warung Makan Indomie atau Warmindo, mata kuliah Technopreneurship, dosen pengampu Bapak Arija Yusendra, bersama saya Yunus Ardan dan rekan-rekan saya yaitu Ilham Arifman, Krisna, Freddy akan mempresentasikan hasil plan bisnis kami. Plan bisnis kami yaitu Warung Makan Indomie atau Warmindo. Kenapa? Karena Warung Makan Indomie merupakan warung yang sudah terkenal ataupun makanan yang sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di tahun 2017, konsumsi mie instan di Indonesia sudah mencapai 16 miliar porsi dalam setahun. Itu membuktikan adanya potensi bisnis untuk mengembangkan makanan mie instan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar pengkonsumsi mie instan yang ada di dunia. Peringkat kedua setelah Tiongkok. Hal ini membuktikan adanya sesuatu potensi yang ingin kita kembangkan sehingga menciptakan suatu bisnis yang sangat menguntungkan nantinya. Warmindo termasuk bisnis yang mudah dalam modal karena bahan baku yang gampang dicari. Untuk komponen utamanya, mie instan biasa dijual di supermarket, minimarket, juga pasar tradisional. Bahan topping pendampingnya seperti telur dan sawi juga tersedia di pasar tradisional. Warmindo merupakan warung yang menyajikan mie instan. Warmindo tersedia di mana-mana. Selain itu, Warmindo mematok harga makanan yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, umum dan mahasiswa. Segmen dari Warmindo ini untuk kalangan mahasiswa, pelajar, dan umum. Industri makanan bertumbuh semakin pesat seiring bermunculan berbagai bisnis di bidang kuliner. Salah satunya yang ingin kita kembangkan yaitu adalah Warmindo. Baiklah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau disingkat dengan BMC, Warung Makan Indomie kami. Nah, di mana yang pertama ada yang namanya key partners, yaitu pemasok bahan bakunya yang kami gunakan di sini mie, kemudian minuman dan bahan baku kuliner lainnya. Dan otomatis pasti kami pasti ada yang namanya pemilik tempat nanti ketika membangun warung nanti. Nah, untuk key activitiesnya di sini kami menyediakan bahan baku yang fresh, yang segar, kemudian menjual sajian mie instan dengan berbagai topping. Kemudian pasti ada yang namanya promosi-promosi untuk membantu penjualan kami. Nah, untuk value propositionnya itu dimana harganya itu terjangkau. Kemudian menu mie-nya itu lengkap. Bahan baku yang digunakan tadi saya bilang fresh, segar, dan toppingnya itu nanti bervariasi. Kemudian untuk customer relationship, dimana nanti pelayanan yang akan diberikan yaitu pelayanan terbaik dengan menerapkan mutu profesional tinggi serta ramah dan menyenangkan. Jadi si customer nanti tidak gimana gitu. Kemudian untuk customer segmennya itu di sini target kami yang pertama mahasiswa, kemudian masyarakat lokal dan pelajar sekolah. Nah, untuk key resource-nya bagaimana? Nah, di sini kami pasti membutuhkan yang namanya sumber daya manusia untuk membantu penjualan kami. Kemudian membutuhkan juga alat produksi, modal usaha, bahkan mungkin bekerja sama dengan GoFood maupun GrabFood. Nah, untuk channelnya di sini nanti kami akan memanfaatkan Instagram, media Instagram, Facebook, WA Story, mungkin iklan koran, terus panggilan maupun lewat SMS berpesan. Nah, itu untuk channel. Nah, untuk cost structure-nya di mana pasti nanti kami membutuhkan yang namanya sewa tempat. Nah, kemudian bahan baku, biaya operasional, kemudian biaya pemasaran, debit, GoPay maupun OVO. Dan yang terakhir yaitu revenue stream. Nah, itu produk yang kami jual itu apa? Nah, otomatis produk yang kami jual itu yang pertama mie instan, kemudian ada nanti nasi goreng, terus pisang keju, kemudian aneka minuman segar, berbagai cemilan, dan makanan santai lainnya. Maka itulah penjabaran dari bisnis model kanvas dari
warung makan Indomie kami. Selanjutnya, setelah dijelaskan oleh saudara Ilham Arifman mengenai BMC, saya akan menjelaskan mengenai value proposition dari bisnis model kanvas Warmindo atau warung makan Indomie. Nah, dalam value proposition Warmindo ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu produk service dan customer segment. Nah, dari produk service kita akan menghasilkan makanan dan minuman. Nah, dari gen kreatornya kita akan membentuk suatu makanan enak dan topping variatif yang akan memberikan keuntungan kepada customer atau gains, yang itu racikan tambahan dengan cita rasa yang selalu khas. Selanjutnya yaitu tempat strategis dan nyaman, menghasilkan keuntungan bagi customer, yaitu harga terjangkau buat kalangan mahasiswa dan kalangan umum. Selanjutnya yaitu professional service, akan menghasilkan keuntungan bagi customer, yaitu profesional pelayanan oleh staff dan chef. Selanjutnya yaitu bahan baku yang selalu fresh. Nah, selanjutnya yaitu pain relievers, atau mengurangi kerugian yang didapatkan oleh pelanggan atau customer. Yang pertama yaitu pengiriman atau delivery melalui GoFood dan GrabFood, yang itu mengurangi risiko pengiriman yang lambat atau tidak terpercaya pada pains-nya customer. Selanjutnya yaitu penerapan mutu kesehatan yang tinggi, akan mengurangi customer kerugian, yaitu kehigienisan makanan. Selanjutnya menyediakan menu pembayaran debit, kredit, dan GoPay dan OVO yang akan mengurangi kerugian pada customer untuk metode pembayaran yang mudah. Selanjutnya customer job atau customer akan mendapatkan keuntungan, yaitu memesan dengan mudah, membayar dengan mudah, akses informasi promo yang cepat, dan memesan online dengan baik. Terima kasih, itu value proposition. Nama saya Krisna, saya dari kelompok Warmindo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis SWOT bisnis plan kami yang bernama Warung Makan Indomie. Di sini yang pertama adalah strength atau kekuatan. Warung Makan Indomie termasuk pelopor berdirinya warung makan dengan menu utama Indomie pastinya pada kawasan Kota Bandar Lampung, hingga memiliki keunggulan dibanding warung makan lainnya. Seperti yang pertama, juru masak memiliki keahlian yang handal dalam mengolah makanan. Kedua, bahan baku memiliki kualitas yang baik dan segar. Ketiga, tawaran menu makanan dan minuman yang beraneka ragam. Keempat, melayani pelanggan dengan 24 jam. 5. Pelayanan yang cepat dan ramah. Keenam, tersedianya fasilitas televisi dan kipas angin yang akan membuat nyaman pelanggan. Ada weakness, yaitu kelemahan. Di sini kami dalam kelemahannya adalah modal yang sangat besar karena harus mempersiapkan infrastruktur yang baik dan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Jadi dalam perkembangan warung makan Warmindo memiliki peluang untuk membuka cabang baru, baik di Kota Bandar Lampung maupun di luar Kota Bandar Lampung. Peluang tersebut muncul karena warung makan Warmindo memiliki menu andalan yang sangat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Pada masa ini banyak orang berlomba-lomba membuat bisnis, dari bisnis kuliner pastinya. Hal ini juga menjadi ancaman bagi kami sebagai warung makan Warmindo. Yang pertama adalah banyaknya warung makan yang berdiri di sekitar Warmindo. Kedua, banyaknya warung makan yang menunya jauh lebih baik dan lebih terjangkau harganya. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya kita ada rencana biaya operasional yang akan kita keluarkan nanti. Yang pertama itu ada Indomie 1 dus yang isinya 40 bungkus. Nah, dengan harga Rp92.000. Sambal itu jelas pasti 3 kilo dengan harga Rp50.000. Kopi instan 100 saset dengan harga Rp60.000. Listrik Rp300.000. Telur 50 butir Rp70.000. Kornet dengan harga Rp17.000,
keju dengan harga Rp17.000, sayuran Rp50.000. Nah, itu adalah total dari seluruh yang kita perlukan. Dengan total biaya keseluruhan itu Rp656.500. Nah, itu adalah rencana pengeluaran yang akan kita keluarkan untuk di Warmindo tersebut. Juga kita ada rencana pemasukan. Yang pertama itu perhitungan labanya akan kita jelaskan juga di sini. Yang pertama dari Indomie dengan telur seharga Rp10.000. Harga jual beberapa porsi itu sampai Rp100.000 untuk 10 porsi dalam sehari. Selanjutnya ada Indomie dengan telur kornet dengan harga Rp13.000 dengan totalan bisa sehari Rp260.000 sebanyak 20 porsi. Nah, selanjutnya ada Indomie telur kornet keju. Nah, Rp15.000 dengan keseluruhan per hari bisa mencapai Rp150.000 sebanyak 10 porsi. Selanjutnya ada telur omelet, yaitu 2 telur dan harga Rp15.000 dengan total itu Rp13.000 per hari sebanyak 20 porsi. Nah, selanjutnya ada telur dadar. 1 telur dadar itu harganya Rp5.000 dengan totalan per hari bisa mencapai Rp100.000 sebanyak 20 porsi. Nah, selanjutnya itu ada kopi. Nah, kopi ini Rp5.000 dengan total Rp350.000 yang memakan yang memakan hingga sampai 70 gelas itu dalam sehari. Nah, ketotalan seluruhnya itu omsetnya per hari kita bisa meraup keuntungan sampai Rp1.260.000. Nah, dengan demikian laba kotor jika dikurangi dengan pengeluaran tersebut sebagai berikut akan saya jelaskan totalannya. Sebanyak Rp1.260.000 dikurang dengan Rp676.000 sama dengan Rp603.500 per hari dengan total RP 15.087.500 per bulan dan 25 HK per dikurang RP 4.500.000 untuk gaji karyawan. Nah, grand total laba bersih kita dalam sebulan itu mencapai Rp11.087.500. Nah, itu adalah keuntungan dari Warmindo. Oke. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.